Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Rani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bone. Modul 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1.A.8 ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ada 4 hal yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Seperti yang saya sering lakukan di kelas, saya menggunakan metode ceramah. Karena pada saat itu saya meyakini bahwa dengan metode ceramah, saya mampu mencapai semua tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, guru selalu memikirkan ketercapaian materi dan KKM. Di sini saya selalu memikirkan apa siswa saya mampu mencapai KKM atau tidak mampu mencapai KKM tanpa melihat bagaimana proses yang dilalui oleh peserta didik saya atau siswa saya. Yang ketiga, guru tidak memahami karakter masing-masing peserta didik karena pada saat itu saya menganggap bahwa semua peserta didik itu sama dan semua peserta didik itu diberikan perlakuan yang sama. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga pasif dalam pembelajaran. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada 4 hal yang berubah dari pemikiran saya menjadi hal mendasar. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada murid. Artinya apa? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Murid harus bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan karakter setiap murid. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan minat dan bakat yang berbeda. Selanjutnya, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Yang awalnya saya mengira bahwa saya menjadi satu-satunya sumber pengetahuan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi sumber belajar murid, bukan hanya dari gurunya. Karena setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa guru itu sifatnya menjadi fasilitator. Selanjutnya, memberikan kebebasan pada murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang keempat, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pendidikan yaitu menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang ketiga, perlunya penanaman budi pekerti yang baik pada anak dalam pendidikan. Yang keempat, pendidikan yang humanis yang sesuai dengan konsep AMO atau memberi contoh yang baik, memberi motivasi dan dorongan kepada anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.